Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 163. Kita baca sampai 165. Surah Al-Baqarah 163. Kita baca sampai ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. Wa ilahukum ilahun wahid. La tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ard wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Yattakhidhu min dunillahi andada wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walladzina ظلموا إذ يرون العذاب أن
innal quwwata lillahi jami'a. Walau yarau ladina zalamu wa anna Allaha syadidul azab. Kita terjemahkan secara lafziah dari ayat 163. Wa ilahukum, dan Tuhan kalian, ilahu wahid, Tuhan yang esa. La ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali Dia. Ar-Rahmanu, yang maha pengasih, Ar-Rahimu, yang maha penyayang. Inna, sesungguhnya, fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, dan bumi, waqtilafil laili, dan silih berganti malam, wan nahari, dan siang, wal fulkil lati, dan kapal yang tajri, berlayar, fil bahri, di lautan, bima yanfa'u, dengan apa yang memberi manfaat, an-nasa, kepada manusia, wa ma anzalallahu, dan apa-apa yang Allah turunkan, minas samai, dari langit, mimma'in, dari air, fa ahya bihi, maka Dia menghidupkan dengannya, al-arda, bumi, ba'da mautiha, setelah matinya, wa batha fiha, dan menebarkan di dalamnya, min kulli dabbah, dari tiap binatang, wa tasrifur riyahi, dan peredaran angin, was-sahabi, dan awan, al-musakhkhari, yang ditundukkan, bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi, la ayatin, sungguh-sungguh tanda-tanda kekuasaan, bagi Allah, liqaumin, untuk kaum, yaqiluna, yang berakal, wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, mayyattakhidhu, ada yang menjadikan, min dunillahi, dari selain Allah, andadan, saingan-saingan, yuhibbunahum, mereka mencintainya, kahubbillahi, seperti mencintai Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu, lebih kuat, hubban lillah, kecintaannya kepada Allah, walau yara, jika melihat, alladzina zalamu, orang-orang yang berbuat zalim, idh yarawnal adab, ketika mereka melihat adab, annal quwwata, sesungguhnya semua kekuatan, lillahi jami'a, milik Allah seluruhnya, wa anna Allaha, dan sesungguhnya Allah, syadidun, keras, al-adabi, adabnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini terjemah lafziyah. Kita sudah sampai pada ayat 165. Seharusnya semua kosakata dari surah Al-Fatihah sampai Al-Baqarah 165 Bapak Ibu ini sudah bisa. Kalau sudah bisa dan masih ingat, sudah bisa ngobrol pakai bahasa Arab. Tapi kan namanya ngaji itu kan masuk telinga kanan, keluar telinga
Kiri. Paling yang tersimpan di dalam memori itu hanya 10%, maksimal 15%. Itu sudah bagus, tidak apa-apa. Habis pengajian lupa, tidak apa-apa. Yang penting waktunya ngaji yo. Nanti diulangi lagi. Karena memang Al-Quran itu artinya bacaan yang diulang-ulang. Sehingga tema-tema di dalam Al-Quran juga diulang-ulang, di dalam konteks yang sama atau di dalam konteks yang berbeda. Karena kita ini suka ingat kemudian lupa, harus diingatkan lagi, nanti lupa lagi, diingatkan lagi, lupa lagi. Maka tidak perlu lagi belajar, tidak perlu lagi mengingat kalau sudah mati. Maka kita ini ngaji sampai mati. Mudah-mudahan atas dasar ngaji kita ini nanti di alam kubur kita tidak kesepian, karena semua kalimat-kalimat thayyibah yang sudah kita lupakan itu tiba-tiba bangkit kembali menjadi makhluk yang menemani kita di alam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surah Al-Baqarah 163 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ilahukum ilahu wahid. Ilah kalian itu adalah ilah yang esa. Jadi ada ahli teologi yang tidak menerima ilah itu diterjemahkan sebagai Tuhan. Dulu Nurholis Majid menyebut ada Tuhan dengan T besar, ada Tuhan dengan T kecil. Ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang kecil. Itu dulu apa? Nurholis. Maka para ahli teologi menyatakan wa ilahukum itu ya ilahun, yang maknanya bisa berarti la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. La razzaqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Berarti makna ilahun itu menyelimuti seluruh rangkaian kehidupan kita, dari tidak ada menjadi ada dan nanti tidak ada kembali. Jadi 100 tahun yang lalu Bapak Ibu tidak ada. Jangan bilang di Lauhul Mahfuz loh ya. Ya memang tidak ada. Lalu oleh Allah kun fayakun, lewat proses sunnatullah di dalam rahim ibu kita menjadi ada. Nah, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, kira-kira Bapak Ibu masih ada kan? Sudah tidak ada. Itu semuanya tunduk di dalam hukum la ilaha illallah. Sehingga ketika wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan ilah kalian itu adalah ilah yang esa, maka dia meliputi cara beribadah kepada Allah, cara mencari rezeki, memahami bahwa seluruh alam semesta ini adalah ciptaannya Allah. Loh, kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam pemahaman teologi Yunani yang kemudian diwariskan oleh dunia barat, mereka memandang alam semesta ini ada dengan sendirinya, tidak diciptakan oleh siapapun. Lalu atas dasar pikiran bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya, mereka kemudian memilih untuk tidak bertuhan, alias mereka adalah orang-orang ateis. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa alam itu seperti jam, yang membuat jam ini sudah nggak tahu ada di mana, tetapi jamnya masih beroperasi tanpa ada campur tangan dari yang membuat jam. Ada yang mengatakan begitu. Sehingga alam semesta ini berputar dengan sendirinya tanpa ada campur tangan siapapun. Nah, pikiran-pikiran ini ternyata masuk mewarnai dunia pada zaman itu. Tetapi kemudian Allah melalui Al-Quranul Karim mengatakan wa ilahukum ilahu wahid. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dari tidak ada menjadi ada dan nanti tidak ada kembali.
Bumi ini juga sama, dulu tidak ada, menjadi ada, dan suatu saat nanti akan tidak ada. Hanya sayangnya umur bapak-bapak, ibu-ibu ini kalah dengan bumi. Tetapi kan gambaran penciptaan bumi itu gambarannya ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dari dulu tidak ada, menjadi ada, dan suatu saat nanti menjadi tidak ada. Bumi ini juga nanti akan menjadi seperti itu. Hanya saja kita kan tidak menyaksikan ketika bumi tidak ada menjadi ada, lalu nanti bumi menjadi tidak ada. Kita nggak bisa menyaksikan itu, karena antara durasi umur kita dengan umur bumi itu lebih panjang umur bumi. Kita berapa persennya? Kan mungkin teman saya itu ada 45 sudah meninggal, ya 37 meninggal, 50 kemarin teman saya 50-an meninggal, 60 meninggal. Mencari orang berumur 100 tahun itu sudah langka. Padahal umur bumi ini bisa jutaan. Maka wa ilahukum ilahu wahid itu meliputi menyembah Allah. Rezeki datangnya dari Allah. Semua yang mengatur seluruh alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ilahun. Loh, kenapa begitu? Karena orang-orang musyrik Arab itu kalau ditanya, man khalaqas samawati wal arda, hei orang-orang musyrik Makkah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan apa? Mereka akan mengatakan sayaqulunallah, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Sehingga dari segi konsep ilah di satu sisi tertentu itu benar, tapi ketika masuk pada persoalan ta'abbudiyah, cara beribadah, rupanya mereka beribadah kepada Lata, Uzza, Hubal, Manat, alias sonamun, asnamun, berhala. Mereka lebih memilih, lebih senang, lebih cinta untuk memelihara patung dibandingkan dengan mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ilmu mereka mengatakan bahwa yang menciptakan bumi dan langit itu adalah Allah. Maka bisa jadi ada orang hari ini membaca syahadatain tapi perilakunya seperti orang ateis. Itu akan terjadi, Pak. Secara teologi, ilmu teologinya benar, pemahaman tentang tauhidnya benar, tapi cara bermuamalahnya rusak. Seperti yang saya gambarkan beberapa waktu yang lalu, orang sholat, orang haji, orang umrah, pulang dari haji umrah ditangkap KPK. Lalu di mana itu korelasi antara haji umrah dengan kesolehan di dalam bermuamalahnya? Kan itu teralienasi. Orang terasing dari ibadahnya. Dia beribadah, tetapi ibadahnya tidak menemani dia dalam kehidupan sehari-hari. Rajin sholat, dikira kencang, ngajinya kencang, sama istrinya zalim. Nah ini kan teralienasi nih. Harusnya kalau sholatnya benar, dikira kencang, ngajinya kencang, haji umrah, tentu orangnya harusnya jujur, amanah, tabligh, fatanah, penuh sayang, ta'awun, dan lain sebagainya. Harusnya begitu. Nah oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, memahami wa ilahukum ilahu wahid berarti tidak ada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah. Maka kita beribadah kepada Allah. Tidak perlu membungkukkan kepala ke matahari, tidak perlu menyembah kepada api, tidak perlu datang ke Gunung Kemukus malam Jumat. Masih ada satu. Tidak perlu datang ke sana. Baik itu menyangkut la razzaqa illallah, mencari rezeki, baik itu menyangkut la khaliqa, yang menciptakan kecuali Allah, itu semuanya adalah Allah. Sehingga hubungan kita dengan Allah namanya hubungan ta'abbudiyah. Di dalam hubungan ta'abbudiyah itu ada salat, ada puasa. Sehingga salat karena perintahnya langsung Rasulullah menerima ke Sidratul Muntaha,
maka disebutlah oleh para ulama sholat itu maknanya mi'rajul mu'min, mi'rajnya orang beriman atau bertemunya hati orang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga waktu yang paling jernih pikiran kita, waktu kita sholat. Waktu paling jernih pikiran kita waktu sholat. Kalau orang jernih pikirannya, pikiran yang jernih dipakai menyelesaikan masalah, tentu akan lebih mudah dibandingkan dengan ketika pikiran kita masih ruwet. Sehingga kalau orang punya masalah sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salat, dalam rangka untuk mendatangkan kejernihan pikiran, ketenangan rasa, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengurai masalah yang sulit itu menjadi mudah. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan yang memberi rezeki, tidak ada zat yang menciptakan seluruh alam semesta kecuali dialah yang punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini kan berkumpul dari kata rahim. Rahim itu artinya hubungan humanity, hubungan kemanusiaan. Kita nggak senang diperlakukan kasar, maka kita memperlakukan orang dengan kelemah lembutan. Kita tidak senang difitnah, maka kita tidak memfitnah orang lain. Kita tidak senang diperlakukan aniaya, maka kita tidak boleh menganiaya orang lain. Kita nggak senang dibentak-bentak oleh orang, maka jangan membentak orang lain. Maka al-akhlaqu mir'atun, akhlak itu kata Imam Al-Ghazali seperti cermin. Kalau kita tidak senang diapakan, ya jangan menggitukan orang. Bisa dipahami? Nah, kadang-kadang ada istri suka ngomel-ngomel sama suami, tapi dia tidak senang diomelin sama suami. Ada nggak itu? Kalau jenengan ngomel leluasa panjang kali lebar, giliran suaminya ngomel, di-stop. Aku pak nih jenengan ngomong langsung darahku mendidih katanya. Tapi kalau dia ngomelin suaminya seakan-akan tidak ngerti waktu. Atau sebaliknya, ada suami yang kalau marah sama istrinya itu semarah-marahnya, tapi istrinya tidak boleh marah sama suaminya. Nah, berarti sifat Rahman Rahim Allah itu tidak bisa menjadi cerminan bagi akhlak dia dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang membawa kenyamanan, membawa kedamaian, ta'awun, saling tolong menolong, melestarikan lingkungan, menghijaukan alam, tidak merusak dan lain sebagainya. Itu namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dijabarkanlah Al-Baqarah 163 ini di dalam surah Al-Baqarah 164. Konsep ilah tadi yang la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Maka disebutkan la ayatin liqaumin yaqilun. Kalau manusia menggunakan akalnya, baik itu akal sederhana maupun akal kompleks, maka dia bisa menangkap Allah di dalam manifest alam semesta ini. Kalau dia menggunakan apa? Akal. Apa itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi. Silahkan teliti tentang bagaimana langit itu ditegakkan oleh Allah dan bumi itu dihamparkan oleh Allah. Silahkan teliti. Di langit ada bintang, bulan, matahari, silahkan diteliti. Hei orang-orang berakal, kalau nggak bisa meneliti, lihat bagaimana kalau manusia yang meletakkan bintang, bulan di langit. Tentu tidak ada teknologi manusia yang mampu untuk itu, kecuali pasti itu adalah kekuatan dari zat yang kita sembah. Waqtilafil laili wan nahar, ketika Allah memasukkan malam kepada siang, memasukkan siang kepada malam, silahkan diteliti. Itulah ciptaannya Allah, yang teknologi manusia nggak bisa merubah untuk kita jadikan di Boyolali ini siang terus.
atau malam terus. Selalu silih berganti. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Kadang-kadang malamnya lebih panjang, kadang-kadang malamnya lebih pendek. Itulah ciptaannya Allah. Maka kalau orang berpikir kompleks seperti ilmuwan akan diteliti. Seperti apa prosesnya, bagaimana kandungan dan lain sebagainya diteliti. Tapi bagi orang yang punya pikiran sederhana cukup menikmati saja. Kalau malam harus bagaimana, kalau siang harus bagaimana. Wal fulkil lati tajri fil bahri, dan lihatlah kapal-kapal itu berlayar di lautan. Bima yanfa'un nas, memberikan manfaat kepada manusia. Ayo kita ke pulau saya, Bu, kapan-kapan. Naik kapal 12 jam. Mau nggak? Lalu kita pengajian nanti di atas dek kapal itu. Nah, inilah kapal yang disinggung oleh Allah. Seharusnya kalau kaum muslimin ini sadar dengan kitab sucinya, yang mendirikan pabrik tentang kapal itu harusnya orang Islam. Kalau dulu kita dijuluki kerajaan maritim Sriwijaya, itu wajar, karena memang ayatnya bicara tentang kapal. Seharusnya teknologi kapal itu dikuasai oleh kaum muslimin, karena kitab sucinya bicara tentang itu. Bima yanfa'un nas, mengambil manfaat dari keberadaan kapal. Wa ma anzalallah minas sama'i min ma'in, lalu Allah menurunkan dari langit itu air. Yang air ini punya fungsi luar biasa toh. Salah satunya adalah fa'ahya bihil arda ba'da mautiha, menghidupkan bumi yang sebelumnya bumi itu mati. Nah, kalau mau eksperimen, Bu, nanti pulang tolong cari biji pohon, ya, cari biji. Biji itu hidup apa mati? Mati, dia tidak berkembang, dia mati. Bagaimana yang mati itu bisa hidup? Dia ditaruh di, nah besok boleh biji, boleh biji duren, boleh biji kelengkeng, biji lombok, boleh biji apa saja. Maka dikatakan apa? Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah menghidupkan dari yang mati menjadi hidup. Contohnya salah satunya adalah biji. Biji itu mati, maka dia tidak bergerak, tidak tumbuh. Tapi ketika biji ditaruh di tanah, lalu diturunin hujan atau diturunin air atau disiram dengan air, fa'ahya, Allah menghidupkan biji itu dengan kemudian dia membelah sehingga muncul ciri-ciri kehidupan, karena keluar tunas apa? Tunas dulu ya, terus batang, terus daun, keluar biji, keluar buah, kan begitu. Berarti dia hidup karena tumbuh. Padahal dulu asalnya mati. Itu hebat, Pak. Maka sesungguhnya kalau kita menggunakan pikiran kita dengan dasar ketaatan kepada Allah, wa ilahukum ilahu wahid, maka semua yang ada di sekeliling kita itu memberikan efek keimanan yang bertambah. Maka diperintahkan di dalam Al-Quran, kalau melihat di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah, maka bacalah apa? Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, atau cukup mengatakan subhanallah. Melihat lombok subur keluar, kan bagus sekali itu sebelum warna merah itu ya, subur-suburnya sebelum kering daunnya, itu bagus. Maka orang yang beriman ketika melihat di situ ada sesuatu yang menakjubkan, kita mengatakan langsung apa? Subhanallah, atau mengatakan apa? Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jalan-jalan ke Tawangmangu ada air yang apa? Air terjun, maka kita di situ melihat keindahan Allah. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, atau subhanallah, 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 subhanallah. Betapa kecilnya kita, ilmu kita, betapa besarnya Allah bisa menciptakan keindahan yang luar biasa.
Lah kalau bapak-bapak melihat perempuan cantik kira-kira pakai subhanallah apa innalillah? Atau alhamdulillah. Kan itu bagian dari ciptaan Allah juga. Benar apa enggak? Nah, ya, kalau gitu itu ya hati-hati. Kalau bisa berefek kepada maksiat ya harus Masya Allah. Itulah hebatnya orang beriman itu. Wa ilahukum ilahu wahid, dia bertebaran di muka bumi. Siapa yang belum pernah naik kapal? Di sini. Ada yang belum pernah naik kapal di atas lautan? Ada yang belum? Sudah pernah semua? Ada kapal di laut, nyebrang antar pulau. Bukan dicengklek. Maksudnya nyebrang antar pulau itu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu menyeberang, apalagi di malam hari kebetulan tidak ada ombak, itu ada sesuatu yang luar biasa indah. Ketika kita lalu naik ke atas kapal yang tidak ada tutupnya, lalu kita melihat hamparan bulan yang begitu indah, bintang yang begitu indah, lautan yang itu luar biasa. Tapi kalau nggak mengalami ya memang susah untuk dibayangkan. Wa batsa fiha min kulli dabbah. Allah pun menebarkan di muka bumi ini berbagai jenis dari binatang melata. Banyak jenis binatang, semua Allah menciptakan. Nah, sesungguhnya semua binatang yang diciptakan Allah itu membentuk keseimbangan alam. Tetapi karena manusia menghilangkan yang satu, menyebabkan yang satunya tumbuh banyak. Burung-burungnya ditembakin, ya tahu? Sehingga menyebabkan ulat-ulat. Seharusnya kalau alam itu tumbuh secara seimbang, itu nanti akan saling membentuk keseimbangan. Tetapi kalau pemakan wereng itu ditembaki, akhirnya werengnya tumbuh tidak terkendali dan padi kita menjadi rusak. Itu karena perbuatan kita juga yang menyebabkan alam ini menjadi tidak seimbang. Wa tasrifir riyahi was-sahab, Allah menggerakkan angin dan awan, kadang-kadang menjadi satu, kadang-kadang menyebar, kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. Al-musakhkhari bainas samai wal ardi, maka awan itu sudah ditundukkan oleh Allah yang keberadaannya antara langit dan bumi. Silakan diteliti yang punya pikiran kompleks, sehingga ketika menciptakan pesawat terbang dia harus memperhitungkan kecepatan angin, memperhitungkan awan. Nah itu apa namanya? Itulah yang dijelaskan. Nah semua itu la ayatil liqaumi yaqilun. Jadi kalau kita ingin mengambil semua yang diciptakan oleh Allah itu sebagai terjemahan wa ilahukum ilahu wahid, maka fantashiru fil ardi, bertebaran. Salah satu perjalanan yang disenangi oleh Allah itu adalah rekreasi ke suasana alam yang indah, bukan ke mall. Jadi rekreasi itu ya ke Tawangmangu, terus ke Selo, mana lagi Dieng. Jadi yang di situ ada pemandangan-pemandangan alam yang indah. Itu termasuk salah satu rekreasi yang disenangi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang anak-anak kita atau mungkin sebagian dari bapak-bapak atau ibu-ibu lebih senang ke mall daripada ke gunung. Kalau ibu-ibu senang ke mall apa? Ke toko semen atau ke pemandangan alam semesta. Wallahu a'lam. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka salah satu metode pembuktian tentang Tuhan, tentang Allah yang dipakai oleh ahli teologi itu dengan cara istidlaliyah, menggambarkan penciptaan alam semesta itu ditarik sebagai bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melawan pikiran Yunani tadi. Dan pikiran Yunani tadi saya jelaskan di depan toh, bahwa alam semesta ini ada dengan sendiriannya.
Pikiran satu melimpah menjadi pikiran dua, pikiran tiga, dan seterusnya. Nanti terpengaruhlah kepada seorang filosof muslim yang namanya Al-Arabi, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Al-Farabi lalu menguatkan teologi Islam dengan cara bahwa seluruh alam semesta ini ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin ada yang mengatur alam semesta ini dua atau tiga, kan tidak mungkin. Sebagaimana dianut oleh konsep ketuhanan Yunani, ada dewa Hercules, ada dewa Hermes, ada dewa cinta, ada dewa perang. Masa nanti antar dewa bisa tasadu berperang? Maka itu tidak masuk akal. Karena itu tidak masuk akal. Konsep ketuhanan yang menuhankan banyak atau banyak Tuhan itu tidak mungkin masuk akal, karena pasti akan berbenturan antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, kalau konsep ketuhanan itu sudah dijelaskan sedemikian rupa dan bukti ketuhanan itu tampak ada di sekeliling kita, bahkan kita sendiri adalah bagian dari bukti ketuhanan. Tetapi faktanya Bapak Ibu sekalian, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan, tetap saja ada manusia yang membuat tandingan untuk Allah, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah manusia, dan bahkan mereka membentuk patung lalu disembah. Kan itu menjadi aneh. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka menyembah berhala itu dengan penuh rasa cinta seperti cintanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap saja ada orang menuhankan materi, orang menuhankan harta, orang menuhankan kekuasaan, orang menuhankan benda-benda yang ada di alam semesta. Shinto membungkukkan kepala ke matahari, kan begitu dulu kita diajari oleh penjajah. Lalu kemudian ada kelompok lain menyembah Majusi, menyembah api, kan begitu toh. Dan bahkan kadang-kadang muncul juga di sekitar kita itu meletakkan keselamatan hidup kita dengan kembang 7 rupa. Kira-kira begitu toh. Wallahu a'lam bishawab. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, mukmin yang sejati, orang beriman yang sejati, dia menambah kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyingkirkan semua itu. Darmo gandul gatul uco minggir, gunung kemogos minggir, cari rezeki, yo belajar pada Quran dan Sunnah. Alam semesta diteliti agar nyampe keimanan kita itu kepada hakikat tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Walau yarul ladzina zalamu, jika orang-orang yang berbuat zalim atau orang yang mengangkat Tuhan-Tuhan selain Allah, id yarawnal adzaba, mereka melihat bagaimana Allah mengadab orang-orang yang seperti itu, annal quwwata lillahi jami'ah, pasti mereka akan meyakini bahwa semua kekuatan itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditampakkan kepada Nabi Nuh bagaimana Allah menyiksa orang-orang ingkar. Setelah semua orang ingkar itu musnah, yang ikut bahteranya Nabi Nuh semuanya beriman kepada Allah. Tapi setelah 2-3 generasi, mereka kembali lagi menyembah kepada berhala, dihancurkan lagi oleh Allah. Ada dengan angin yang dingin, ada dengan hujan batu, macam-macam. Allah menghancurkan mereka. Setelah mereka hancur, ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Sodom, umatnya Nabi Lut, ada kaum Madian, dihancurkan oleh Allah, hilang mereka dari muka bumi. Setelah itu semuanya beriman. Setelah 2-3 generasi ingkar lagi kepada Allah SWT. Maka sejarah bagaimana Allah menghancurkan kaum-kaum yang ingkar kepada Allah itu adalah bukti bagi kita untuk tidak lagi melakukan hal yang sama. Sehingga orang-orang musyrik datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kami akan beriman kepada Tuhan yang kamu sembah, tapi tolong kamu rubah gunung Uhud menjadi emas. Kalau gunung itu
kamu rubah jadi emas, kami semuanya beriman kepada Tuhan yang kamu sembah. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong kau jadikan gunung ini jadi emas, biar orang-orang musyrik Makkah ini mereka mau masuk Islam. Maka diutuslah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, Allah sangat mudah untuk menjadikan gunung itu menjadi emas. Cukup mengatakan kun. Tetapi konsekuensinya, kata malaikat, kalau gunung itu nanti sudah berubah jadi emas, tapi kaummu tidak beriman kepada Allah, maka Allah akan kirimkan azab yang lebih kencang dibandingkan dengan azab-azab yang terjadi di masa yang lalu. Siap tidak menerima risikonya? Maka kata Rasulullah, kalau begitu jangan, tidak usah. Kata Nabi Muhammad, biarkan saya akan berdakwah kepada mereka pelan-pelan tiap hari, daripada gunung itu berubah jadi emas, ternyata mereka juga nanti ingkar kepada Allah. Kalau sudah ingkar kepada Allah, maka azabnya umat Nabi Muhammad nanti dikirimkan azab yang lebih besar dibandingkan dengan azabnya Nabi Nuh, lebih hebat daripada azabnya kaum Ad, Tsamud, kaum Sodom, kaum Madyan, lebih hebat dari semua azab itu. Maka Nabi Muhammad tidak mau, karena cinta beliau kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, lalu kemudian Allah menurunkan inna fi khalqis samawati wal ardi. Sudah ya Muhammad, kamu fahamkan umatmu dengan semua sarana alam semesta, karena semua alam semesta ini adalah dalil untuk memahamkan setiap orang tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi la balda'ni wa qaumi fala ad'uhum yawman biyawmin. Sudah ya Allah, tidak usah kalau begitu, biarkan saya nanti mendakwahi umatku sedikit demi sedikit. Wa annallaha syadidul adzab, dan sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi tidak usah bermacam-macam. Jadi kalau ada di antara keturunan kita, tetangga kita, mulai mengikuti perilaku umatnya Nabi Nuh, segera diluruskan. Mengikuti perilakunya Nabi Lut, kaum Sodom, LGBT, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, segera diluruskan. Jangan sampai Allah menurunkan azabnya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Barakallahu. Ada pertanyaan? Ibu-ibu? Pasal, bapak-bapak sebelah kiri, depan saya. Pasal sebelah kanan. Pasal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana wa umura walidayna wa umura baldatina hadhihi Indonesia amma fi ta'atika ma damatis samawati wal ard bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.